Salam. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam Patunggilan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh besar kasih Kristus kepada kita hingga saat ini. Di tengah pandemi corona yang masih belum reda, Ia masih memberikan waktu bagi kita untuk bersekutu meski dilaksanakan di rumah-rumah. Dan pada saat ini pun menjadi bulan yang baik untuk menghayati kesaksian iman kita di dalam Kristus. Sebab kita memasuki bulan kesaksian dan pelayanan di tahun 2020. Oleh sebab itu, pada saat ini, mari kita aturkan segenap hidup kita kepada Tuhan, masuk dalam patunggilan yang kudus. Saudaraku yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian kenaikan Isa Al-Masih ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Segenap hati dan jiwa, pujilah Dia yang tak berkat. Bila musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tiadakah itu kau rasa? Ibu, bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersama-sama pada saat hari ini kita akan memasuki bulan kesaksian dan pelayanan. Sekaligus bersama kita juga menghayati sukacita atas kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Dan marilah bersama-sama ibadah ini kita bawa dalam pengakuan yang demikian. Ibadah hari ini bersama kami lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah, damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Keluargaku yang terkasih, kesetiaan Allah Tuhan kita Yesus Kristus begitu besar di dalam hidup kita. Kuasa Tuhan kita Yesus Kristus tidak terbatas, sehingga maut dikalahkan, sehingga kasih surgawi dinyatakan di dalam diri kita sebagai orang percaya. Sebagaimana yang difirmankan Tuhan dalam Kolose 1 ayat 16 yang demikian. Karena di dalam Dia
telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Demikian pengakuan Rasul Paulus yang dinyatakan di jemaat Kolose dan menjadi dasar ibadah kita saat ini. Sekiranya juga memantapkan pengakuan kita atas kuasa surgawi Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan jemaat yang terkasih, mari bersama-sama segalap kemuliaan ini kita hayati dengan kita menyanyikan Kirung Jumat nomor 161 bait 1 dan 2, segala kemuliaan. Segala kemuliaan bagimu penebus, burung suara anak-anak memuji di Kau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji di Kau terus. Malaikat dalam surga memuji nama-Mu, segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Bersama-sama kita akan mengumulkan sabda Allah yang didasarkan di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53, juga didasarkan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 11 yang akan dibacakan oleh salah satu majelis jemaat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan pada ibadah saat ini kita ambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53. Bacaan yang kedua dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Mari kita, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Di dalam nama-Mu yang agung dan kudus, ya Bapa, kami bersama-sama datang di dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami bersyukur atas anugerah yang besar yang Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan membaca firman Tuhan dan bersama-sama akan menerima renungan firman Engkau. Kiranya turun hikmat Engkau yang dari surga, diam di antara kami, menyirami setiap hati dan pikiran, sehingga tumbuh dan berkembang di dalam iman percaya kami di dalam Engkau. Jauhkanlah kiranya hati dan pikiran kami dari segala kuasa kegelapan. Kiranya firman Tuhan mendaratkan tempat di hati kami dan menjadikan pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan memberkati pelayanan ibadah firman pada saat ini. Seluruhnya Tuhan berkati sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan iman pengharapan kami akan kasih Tuhan yang mendamaikan dan yang menyelamatkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami masing-masing siap untuk mendengarkan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon kemurahan atas firman Tuhan. Amin.
Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53 yang demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kita lanjut di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Roh Kudus yang dijanjikan. Hei Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan yang diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak tahu." Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga." Amin. Berbahagialah kita semua yang pada saat hari ini membaca sabda Tuhan Allah, mendengarkan, terlebih yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sabdamu abadi, Kidung Jemaat nomor 50A 1 dan 2. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan menghayati renungan kita dengan tema menjadi saksi dan pelayan yang penuh sukacita. Menjadi saksi dan pelayan yang penuh sukacita. Pengertian saksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau suatu kejadian. Orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Itu saksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan jika dikaitkan dengan persidangan, Bapak Ibu, saksi ialah seseorang yang diminta hadir dalam sebuah persidangan supaya memberikan kesaksian untuk mempertegas bahwa peristiwa yang sedang digumulkan itu benar-benar terjadi. Sehingga hakim tidak salah untuk memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah oleh hadirnya saksi tersebut. Untuk mempertegas sebuah kesaksian, untuk memperkuat, biasanya saksi itu lebih daripada 2 orang. 2 orang atau lebih. Lebih daripada 1 orang, 2 orang atau lebih. Bersaksi dalam kehidupan beriman juga merupakan sesuatu yang penting oleh karena kita pada saat hari ini mengenal Kristus, kehadiran Yesus Kristus karena berkat sebuah kesaksian yang dibawa dan digumulkan oleh para murid dan diberitakan dengan setia, bahkan diberitakan sampai berdarah-darah, sampai mati, untuk bersaksi, untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan peristiwa yang benar-benar terjadi sehingga orang yang mendengarkan kesaksian tersebut percaya dan mengamininya. Seperti halnya kehidupan kita pada saat hari ini di tahun 2020. 2000 tahun yang lalu para murid bersaksi dan dituliskan di dalam firman-Nya yang hidup, dipelihara, digumulkan, dan disaksikan terus-menerus, dipersaksikan terus-menerus, hingga kesaksian itu sampai kepada diri kita. Kita mengenal Kristus oleh karena adanya pribadi-pribadi
yang mau memberikan dirinya melayani untuk bersaksi apapun yang terjadi. Dan kita pada saat hari ini sebagai gereja, kita memiliki panggilan untuk bersaksi dalam pelayanan kita. Kita dipanggil untuk berkarya dan menghadirkan nilai-nilai kebenaran. Kita dipanggil untuk bersaksi dalam persahabatan kita bersama-sama dengan Allah yang mencintai kita dan kita cintai. Kita dipanggil sebagai gereja untuk merasakan, untuk menyatakan kebenaran, pengorbanan Kristus Yesus. Dan panggilan kesaksian ini diberikan, dinyatakan, dan hendaknya dilakukan oleh setiap pribadi di dalam gereja itu sendiri. Sehingga cinta kasih Allah itu nyata dalam kehidupan manusia yang mau mendengarkan, yang mau mengumpulkan, yang mau menghidupi, terlebih yang mau melakukan kesaksian itu dengan sukacita, dengan bergembira di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam bacaan kita, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dinyatakan bahwa setelah kita menerima Roh Kudus, hendaknya kita menjadi saksi Tuhan Yesus di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya hendaknya kita menjadi saksi melalui lingkungan terkecil kita. Mungkin keluarga kita, bagian masyarakat yang terkecil. Dan sampai meluas dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. Sehingga kasih Allah, kebenaran, nilai-nilai Kristus, pengorbanan Kristus itu didengarkan terus-menerus, diimani bagi seorang yang berjumpa dengan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, memang ketika Tuhan Allah mencurahkan kasih Roh-Nya yang kudus supaya umat bersaksi akan kebenaran kasih-Nya, kita tidak diperlihatkan bagaimana cara bentuk kesaksian itu. Tetapi bersama-sama kita yakini bahwa di atas pimpinan Roh Kudus, setiap kesaksian hendaknya mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi semua orang. Siapapun itu. Mendatangkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, mendatangkan keharmonisan di dalam kehidupan keluarga kita, mendatangkan keharmonisan di dalam lingkungan kita masing-masing. Misalnya, dalam kehidupan lingkungan bermasyarakat, karena sekarang ini musim pandemi corona, kita pun diajar untuk bersaksi, diajak untuk bersaksi bersama-sama melalui kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita terlibat mengikuti rasa kegotong royongan, keterlibatan dalam mengupayakan yang terbaik, semisal siskampling atau kerja bakti. Oleh karena pada saat ini Bapak Ibu, bahwa COVID-19 ternyata bukan hanya virusnya yang menakutkan, tapi juga kejahatan seperti pencurian itu juga semakin marak. Kita pun diajak untuk bersaksi, terjun di dalamnya, sehingga orang-orang lingkungan kita merasakan kedamaian di dalam hidup bermasyarakat. Karena adanya pribadi yang bersaksi melalui kehidupannya. Ketika kita berpelayanan, hendaknya kita bersaksi dengan sukacita dan bergembira. Dalam kehidupan ini, ketika Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, sehingga di dalam kehidupan pelayanan kita, baik ketika kita menjabat sebagai komisi ataupun pokja, kita melakukan semuanya itu dengan sukacita dan bergembira.
Karena itu adalah panggilan kita sebagai gereja untuk menghadirkan nilai-nilai kebenaran melalui setiap pelayanan yang kita lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita dalam bersaksi adalah bagian dari wujud gereja kita. Gereja yang mampu menghadapi segala tantangan yang ada di sekitar kita. Mampu menghadapi segala pergumulan. Meskipun begitu banyak badai hidup di dalam hidup bergereja pada saat hari ini. Tetapi ketika kita bersaksi dengan sukacita, kita tidak akan kehilangan semangat untuk terus menyatakan kebenaran dan kasih dalam nilai-nilai kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini juga yang dinyatakan di dalam Injil Lukas, bahwa kita semua diajak untuk bersaksi dari segala pergumulan iman kita, perjumpaan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang dialami oleh para murid ketika melakukan perjalanan dan berbincang-bincang bersama Tuhan Yesus Kristus. Itu dapat kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 24 dari ayatnya yang ke-36 sampai 53 yang sudah kita baca bersama-sama. Ketika mereka berjalan dengan Yesus Kristus dan merasakan perjumpaan yang begitu mengobarkan semangat, perjumpaan yang membuat mereka girang dan terheran-heran, dan mereka juga merasakan kasih Allah melalui perbincangan bersama-sama dengan Yesus Kristus, dan mereka memiliki panggilan untuk menjadi saksi di dalam kehidupan mereka. Mereka bersaksi atas perjumpaannya bersama-sama dengan Yesus. Mereka bersaksi atas perbincangan dan pengalaman iman tersebut bahwa Tuhan Yesus nyatanya bangkit dan memberikan anugerah kasih dan pertobatan di dalam kehidupan manusia, serta pengampunan di dalam kehidupan setiap pribadi dan segala bangsa. Dan itu hendaknya dinyatakan juga oleh para murid mulai dari Yerusalem, dari lingkup keluarga mereka kepada lingkup yang lebih luas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dan berpijak pada konteks kita pada saat hari ini, memang wujud kesaksian itu sangat beragam. Wujud bersaksi, model bersaksi itu berbeda-beda, tetapi mari kita bersama-sama mulai bersaksi di dalam diri kita, dengan menghayati bahwa kita adalah saksi-saksi Kristus yang semestinya memberikan kesaksian itu dengan sukacita. Di tempat ini bersama-sama di bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020, ini adalah waktu atau momentum yang tepat bagi kita untuk bersama-sama menghayati panggilan gereja sebagai orang percaya yang memiliki semangat untuk melayani dan bersaksi dengan sukacita. Menggereja dengan cair untuk menghadapi segala tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kesaksian itu sangat penting bagi kita semua, dan bersaksi adalah sesuatu yang penting bagi kehidupan beriman kita, supaya pengenalan tentang Kristus ini tetap berlangsung, tetap berlanjut di dalam keluarga kita masing-masing. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita melanjutkan untuk tetap bersaksi, menghadirkan nilai kebenaran, nilai cinta kasih, nilai-nilai pengorbanan di dalam kehidupan kita dan keluarga kita, supaya semakin hidup persekutuan orang-orang percaya.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersukacita ini adalah menjadi sesuatu yang penting. Karena bersukacita ini dalam bahasa Yunani, kara artinya bergembira, bersukacita berteriak karena sukacita, melompat dari sukacita. Sehingga setelah melihat Yesus Kristus di ayat ke-52, Lukas 24, mereka bersukacita, meluap-luap dan mereka bersaksi dengan kegembiraan tersebut. Saat ini tantangan juga semakin besar. Gereja-gereja dimanapun berada, tetapi sekiranya ini tidak menghilangkan semangat kita untuk terus bersaksi, karena Roh Kudus itu turun dan ada di dalam diri kita, dinyatakan di dalam kehidupan orang percaya. Saat ini bersama-sama kita ditantang untuk setia, mengimani persekutuan kita dan melaksanakan persekutuan kita di dalam keluarga kita. Kita setia untuk bersekutu sebagai kesaksian di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Saat ini bersama-sama, justru kita ditantang untuk bersaksi dalam lingkungan kita, dalam model-model pelayanan dalam kehidupan bermasyarakat, mengikuti jadwal-jadwal siskampling, atau mungkin penyemprotan, atau sebagai relawan. Kita pada saat hari ini ditantang untuk bersaksi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mengikuti arahan pemerintah, sebagai wujud keteladanan bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang benar-benar berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita mampu bersaksi dengan cinta kasih Allah dan kebenaran. Selamat mewujudkan cinta kasih Kristus. Selamat memasuki bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020. Kiranya kasih Allah terwujud di dunia ini, dan kita sebagai saksinya yang bersaksi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Abadi seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, Bersama-sama mari kita meneguhkan iman percaya kita dengan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang akan dipandu oleh salah satu majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan umat percaya kita memperbarui pengakuan iman rasuli yang demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tibalah saatnya rasa syukur kita aturkan di dalam Tuhan sebagai persembahan yang kudus di hadapannya. Dan mari bersama-sama kita mempersembahkan dan dipandu oleh salah satu majelis jemaat. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, sudah sepatutnya kita selalu bersyukur atas kasih dan berkat-berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Untuk itu, marilah ucapan syukur ini kita wujudkan dalam bentuk persembahan di dalam ibadah pada pagi hari ini dengan penuh syukur dan sukacita. Adapun firman Tuhan
sebagai dasar di dalam memberikan persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 17 yang demikian. Bunyi kesaksian firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Diiringi dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 337, bait yang pertama, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ibu Bapak, sebelum bersama-sama kita akhiri ibadah ini, terlebih dahulu mari kita siapkan hati kita, naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah atas genap curahan kasih Tuhan Yesus Kristus. Sungguh besar cinta Tuhan kepada kami. Sungguh besar kemuliaan Allah yang Tuhan nyatakan di dalam diri kami. Melalui kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Engkau sungguh mencintai kami ya Allah. Sehingga Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus untuk tetap terjaga bersama-sama dengan kami. Dan di tempat ini, segenap rasa syukur kami aturkan di dalam Engkau. Allah yang memiliki tata surgawi. Allah yang penuh cinta damai dan belas kasih. Sekiranya sabda mulia-Mu yang sudah kami gumulkan dan kami dengarkan bersama-sama memperkuat kami semua untuk menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan kami. Bersaksi di tengah keluarga kami, bersaksi di lingkungan kami, bersaksi dalam kehidupan bernegara. Sehingga kasih Allah, kedamaian Kristus yang Tuhan ciptakan di dalam hidup kami benar-benar nyata dalam keseharian dan iman percaya kami. Di tempat ini ya Allah, kami naikkan doa bagi bangsa dan negara kami yang pada saat hari ini berjuang untuk lepas dari pandemi corona. Lindungilah kami ya Tuhan. Kuatkanlah para dokter, para perawat bidan, tenaga medis, apoteker, orang-orang yang terlibat dalam pelayanan untuk memerangi corona ini. Lindungilah mereka dan lindungilah keluarga mereka. Sehingga ya Tuhan dengan perlindungan kasih-Mu mereka mendapatkan kasih dan selamat.
Kuatkanlah kami semua, orang-orang yang terdampak COVID-19 ini. Baik para pedagang yang penjualannya menurun, tukang ojek, para pengusaha pariwisata, begitu juga orang-orang yang di PHK oleh karena COVID-19 ini. Bapa di surga, lindungilah kami dan mampukan kami untuk tetap kuat, untuk tetap berusaha menyadari keadaan kami dan berdamai dengan keadaan kami. Serta di balik kemelut bangsa ini, penderitaan yang terjadi, kami tetap percaya bahwa Engkau beserta kami dan melindungi kami. Dan di tempat ini kami juga berdoa bagi gereja-gereja di seluruh dunia yang tidak dapat mengadakan ibadah di rumah-Mu yang kudus. Berkatilah kami yang pada saat ini menggereja di rumah kami masing-masing. Bentuklah kami dan kuatlah kami, sehingga kami Engkau mampukan untuk menghadapi segala tantangan ini. Dan gereja Tuhan juga bisa menyikapi secara bijaksana tanpa menghilangkan esensi persekutuan kami di dalam Kristus Yesus. Inti persekutuan kami. Bapa di surga, kami menyadari bahwa ini pun juga menjadi tantangan setia kami untuk tetap setia di dalam membangun persekutuan di rumah kami masing-masing. Terlebih bersyukur kepada Engkau melalui apa yang kami punya. Seperti halnya yang sudah kami aturkan melalui persembahan yang berupa uang yang kami kumpulkan, kami himpun di keluarga kami masing-masing. Kiranya ya Tuhan ini menjadi ungkapan syukur kami di balik segala penderitaan yang terjadi. Karena biarlah ya Tuhan, kami tetap mengucap syukur atas segala peristiwa yang kami terima. Karena kami mengimani bahwa berkat-berkat Tuhan tidak pernah berhenti, begitu juga dengan rasa syukur kami kepada Engkau. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, berkatilah dan pulihkanlah bangsa kami ini. Dan pulihkanlah kehidupan keluarga-keluarga yang terdampak dengan semangat baru dan keyakinan bahwa kami akan melalui semuanya ini dengan damai sejahtera. Ajarkan kami untuk tetap bersatu hati, tetap kompak untuk bersaksi dalam roh dan kebenaran-Mu. Sehingga ya Kristus, diri kami bisa menjadi saluran kesaksian kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, dan seutuhnya kehidupan kami, baik pelayan-pelayan Tuhan, para penatua, diaken, tim multimedia, curahkanlah roh-Mu yang kudus dalam kehidupan mereka. Sehingga kami tetap berkobar-kobar, tetap bersemangat dan bersukacita menjalani pelayanan ini. Karena kesukacitaan akan menjadi penyemangat kami untuk tetap mensyukuri segala yang terjadi. Dan jauhkanlah kami dari pemikiran bersungut-sungut di dalam hati dan hidup kami. Tetapi tetap semangat mengemban tanggung jawab di dalam Kristus Yesus. Bapa di surga, begitu banyak segala pengharapan kami. Khususnya pada saat hari ini warga kami yang sedang sakit. Makna dalam pemulihan, AA dalam pemulihan. Kiranya ya Tuhan, Engkau menjamah mereka sehingga pemulihan itu terjadi. Bapa di surga, demikianlah doa kami. Dan kami serahkan di dalam Tuhan Allah kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi
Tuhan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara-saudara pada saat ini berada melakukan persekutuan baik di keluarga secara kelompok kecil maupun dengan keluarga inti, bersama-sama di tempat ini, mari kita undur dari peribadatan kenaikan Isa Al-Masih Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan bersama-sama kita selalu ingat bahwa Tuhan tidak selalu menjanjikan langit berwarna biru, bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Dia berjanji dalam keadaan apapun Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari kita bersaksi melalui kehidupan kita sehari-hari dan membawa berita bahwa keselamatan dinyatakan dalam kehidupan manusia melalui penyertaan belas kasih. Mari kita nyanyikan Kidung Jumat nomor 426 bait yang pertama dan yang kedua. Kita harus membawa berita. Membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, Rahman indah cemerlang. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dan bersama-sama siapkanlah hatimu dan terimalah berkat melalui hambanya yang demikian. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara-saudara sekalian untuk bersaksi dalam kehidupan sehari-hari dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi.
online GKJW Jemaat Gedangan. Unduh-unduh online akan diadakan melalui grup WhatsApp yang akan disediakan oleh panitia. Lalu, bagaimana cara kerja unduh-unduh online melalui WhatsApp ini? Jadi, panitia akan menyediakan grup WhatsApp untuk menyelenggarakan unduh-unduh tersebut. Unduh-unduh akan diadakan pada tanggal 31 Mei 2020 pukul 8 pagi. Pada saat unduh-unduh sudah dimulai, panitia akan memposting natura berupa foto dan harga dasar. Setelah panitia memposting natura dan harga dasar, jemaat diperbolehkan mengikuti lelang dengan cara mengirim pesan yang berisi kenaikan harga dari natura tersebut. Selama unduh-unduh berlangsung, jemaat tidak diperbolehkan mengirim pesan di dalam grup unduh-unduh selain nominal jumlah harga yang ingin diajukan. Jika pada pesan terakhir tidak ada pesan baru yang masuk lagi dalam hitungan 60 detik, maka nomor terakhir pada pesan grup tersebut dianggap sebagai pemenang. Untuk pemenang natura atau produk unduh-unduh, natura atau produk akan dikirimkan oleh panitia setelah acara unduh-unduh online selesai diadakan. Sekian dari kami, Tuhan Yesus memberkati.